Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih di tafsir surat Al-Bayyinah. Dan ini adalah pertemuan yang kelima. Dari pertemuan pertama sampai keempat telah diterangkan tentang kafirnya ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, juga musyrikin, dengan dalil-dalil yang sudah jelas dari ayat maupun hadis-hadis. Hanya saja dari kalangan ahlul kitab berupaya untuk mengaburkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga banyak upaya-upaya yang mereka lakukan, dan banyak juga muslimin yang terbawa, dan yang sangat disayangkan dari tokoh-tokohnya, dari para penganut paham-paham liberal atau yang dikenal Jil, mengaburkan prinsip yang telah Allah tetapkan tentang kafirnya orang-orang musyrikin dan ahlu kitab. Dari itu pagi ini saya bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika beliau menjelaskan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, yaitu yang ketiga. Di sini beliau katakan judulnya Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran yang keempat, fi syarhin naqidi ats-tsalisi. Pelajaran keempat adalah menjelaskan tentang pembatal yang ketiga. Nah, di kitab ini diterangkan ada 10 pembatal Islam yang menyebabkan batalnya Islam seseorang, batalnya 2 kalimat syahadat. Yang ketiga ini apa? Kata beliau, ini Syekh Muhammad, wahwa, pembatal Islam yang ketiga adalah man lam yukaffiril musyrikina, orang yang tidak mengkafirkan musyrikin, au syakka, atau ragu, fi kufrihim, tentang kekafiran mereka, au sahhaha madhabahum, atau membenarkan madhab mereka, kufrun, maka ini adalah kekufuran. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, qauluhu ats-tsalisu, perkataan yang ketiga yang ada di judul ini, yang ketiga ini, ai an-naqidus tsalisu, yang dimaksud adalah pembatal yang ketiga min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal Islam. Nawaqid ini jamak dari naqidun, pembatal artinya. Apa pembatal Islam yang ketiga? Man lam yukaffiril musyrikin, yaitu orang yang tidak mengkafirkan musyrikin. Berarti musyrikin itu apa? Kafir. Li'annahu yajibu 'alal muslim, karena wajib bagi setiap muslim, an yukaffira man kaffarahu Allahu wa rasuluhu, wajib bagi muslim itu mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini jawaban kalau orang bilang jangan mudah mengkafirkan. Itu betul memang. Kita ini tidak boleh, ahlus sunnah itu
Tidak boleh apa? Gampang-gampang mengkafirkan. Tapi kalau sudah jelas kafir, ya harus kita kafirkan. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti ini. Wajib bagi setiap muslim itu mengkafirkan orang yang memang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala, dan Allah azza wa jalla, Allah jalla wa ala kaffaral musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengkafirkan musyrikin. Ubdatul authan, para penyembah berhala atau penyembah patung. Wa ghairihim, dan selain penyembah berhala, mimman ya'budu ma'allahi ghairihi, atau tidak nyembah berhala tapi orang itu menyembah selain berhala dari selain Allah. Dan nyembah batu, nyembah pohon misalnya. Wa kaffara, dan Allah mengkafirkan man lam yu'min, orang yang tidak beriman birrusul, kepada para rasul semuanya. Tidak iman pada rasul itu kafir. Au ba'dihim, atau tidak beriman kepada sebagian rasul saja. Nah, kama fil Quran was sunnati an-nabawiyah, sebagaimana itu diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah an-nabi. Nanti akan dibawakan hadisnya. Kafaral musyrikina minal yahud. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan musyrikin dari kalangan Yahudi wan Nasara dan Nasara. Jadi musyrikin di sini ada 3. Kata beliau, Allah mengkafirkan musyrikin minal Yahudi wan Nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasara, wal wathaniyin, dan wathaniyin. Wathaniyin ini penyembah berhala. Nah, kalau berhala ya selain Yahudi dan Nasrani mungkin juga di Indonesia banyak. Nah, fayajibu alal muslim, maka wajib bagi muslim, an ya'taqida, wajib bagi muslimin meyakini, biqalbihi, dengan hatinya. Meyakini apa? Kufrahum, meyakini kekufuran mereka itu. Yahudi Nasrani itu kafir. Wal wasaniyin, selainnya juga kafir. Hindu, Buddha itu ya. Mereka penyembah apa? Berhala. Apa dasarnya? Amalan dalam rangka mengamalkan bitakfirillahi lahum, mengamalkan pengkafiran Allah pada mereka. Kita muslimin ahli sunnah mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala, mengkafirkan siapa-siapa yang dikafirkan oleh Allah. Wa takfiri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan juga siapa-siapa yang dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu. Qala ta'ala, Allah mengatakan, laqad kafara alladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Siapa ini? Nabi Isa. Allah itu adalah Nabi Musa, Nabi Isa. Maka ini kafir. Atau anaknya Allah, Nabi Isa itu anaknya Allah. Atau Nabi Isa itu Tuhan yang ketiga misalnya. Tsalitsu tsalatsa. Surah Al-Maidah ayat 17. Ini Allah jelas sekali mengkafirkan mereka yang mengatakan seperti ini. Dan yang kita tahu yang mengatakan seperti ini hanyalah Nasara, orang-orang Nasrani. Wa qala ta'ala wa qalatil yahudu,
Allah mengatakan tentang kafirnya Yahud, yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Pelit ini mencela Allah Subhanahu wa taala. Ghullat aidihim. Terbelenggulah tangan-tangan mereka. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat karena apa yang mereka ucapkan. Nah, wa qala ta'ala laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir. Ini juga ucapan siapa? Yahudi yang menuduh Allah itu fakir. Ila ghairi dzalika minal maqalat, dan masih banyak lagi ucapan-ucapan dari Yahudi dan Nasrani alladzi hakahallahu anhum, yang Allah ceritakan. Ini cuma ngutip beberapa ayat saja. Masih banyak lagi ayat-ayat lain Allah sampaikan kepada kita tentang kafirnya orang Yahudi dan Nasrani. Wahum ahlu kitabin, padahal mereka itu ahlu kitab, mempunyai kitab dan mengerti kitab. Tapi perbuatannya kafir dan dikafirkan oleh Allah, walaupun mereka punya apa? Kitab. Walaupun mereka mengerti kitab. Wa yakfi fi takfirihim, dan cukup tentang kekafiran mereka itu, annahum kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka Yahudi Nasrani itu kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kufur tidak beriman. Nah, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad hukumnya apa? Kafir. Nah, alladzi arsalahu Allahu lin-nasi kafah, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk seluruh manusia. Maka selama bahkan jin, ya, bukan hanya manusia, bahkan apa? Jin yang tidak beriman kepada Rasulullah itu kafir. Walladzina yajiduna maktuban, bahkan Rasul Muhammad SAW ini mereka dapati tertulis bahwa nanti akan ada Rasul namanya Muhammad, tertulis indahum, di dalam kitab-kitab mereka. Nah, di dalam kitab-kitabnya Yahudi dan Nasrani telah tertulis nanti akan ada Rasul terakhir. Fit Taurati wal Injil, di dalam Taurat dan Injil itu sudah tertulis. Qala ta'ala, Allah mengatakan an-nabiyul ummi. Nah, orang-orang yang beriman kepada nabi yang ummi. Ini siapa? Ini yang Allah ceritakan di dalam Taurat dan Injil. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada nabi yang ummi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban, yang mereka dapati nama ini, nabi yang ummi ini, maktuban, tertulis, indahum, di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, di dalam Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, nabi yang ummi ini memerintah mereka dengan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan nabi yang ummi ini melarang dari yang mungkar, wa yuhillu lahum, dan menghalalkan untuk mereka at-thayyibati, yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan Allah dan beliau nabi yang ummi ini mengharamkan yang jelek-jelek, termasuk rokok itu, ya, itu baik apa? Khaba'is. Nah, itu haram berdasarkan ayat ini. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal, meletakkan dari mereka belenggu-belenggu, alladzi kanat alaihim, yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada nabi yang ummi ini, itu Muhammad,
wa azzaruhu dan memuliakannya, wa nasaruhu dan menolongnya, menolong Nabi yang ummi ini, wattaba'un nura dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, Nabi yang ummi ini, alladzi unzila ma'ahu yang dibawa, yang diturunkan kepada beliau, yang dibawa beliau. Beliau membawa apa? Di ayat ini dikatakan membawa nur, cahaya. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang berbahagia. Ini ayat. Nah, bisa dibaca terjemahnya, juga bisa dibaca tafsirnya berulang-ulang. Nah, kalau masih ragu, maka kalau orang masih ragu dengan ayat Allah, itu kufur. Kewajiban muslim adalah apa? Beriman, yakin. Dengan keyakinan yang sempurna, tidak boleh ada keraguan-raguan. Qul ya ayyuhan nas, katakan Muhammad, wahai manusia. Di sini manusia, semua yang bernama manusia terkena hukum dari apa yang beliau bawa. Ini sesungguhnya saya ini Muhammad, ya, Rasulullah ilaikum jami'an, utusan Allah kepada kalian semua, ya, kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Nah, yang utusan Allah yang memiliki, yang merajai langit-langit dan bumi. Al-A'raf 157 158. Faqauluhu ya ayyuhan nas, maka di ayat tadi, ayat 158, Allah mengatakan ya ayyuhan nas, amun fi jami'in nas, umum mencakup seluruh manusia, min ahlil kitabi wa ghairihim, mencakup ahli kitab dan selainnya. Inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah pada kalian semuanya. Alladzi mulkus samawati wal arda, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah wahai manusia, ya, dan rasulnya. An-Nabiyil Ummi, seorang nabi yang ummi. Siapa ini? Nabi Muhammad. Yu'minu billahi wa kalimatihi, yang dia ini, Nabi Muhammad ini, beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, ikutilah, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat hidayah. Juga firman-Nya dalam surat Saba ayat 28. Allah berfirman, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira, kecuali kami utus kamu itu untuk seluruh manusia, agar kamu memberi kabar gembira bagi orang yang beriman, wa nadhiran, dan memperingatkan orang yang tidak mau beriman. Diingatkan dengan bahayanya kekafiran yang di dalam surah Al-Bayyinah dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Faman lam yu'min, maka barang siapa yang tidak beriman bi umumi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak beriman dengan umumnya, maksudnya mencakupnya risalah Nabi, bahwa risalah beliau ini mencakup seluruh manusia, nah, bahkan jin, hatta walau aqarru, walaupun mereka mengikrarkan, mengakui annahu Rasulullah, walaupun orang itu mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin qala inna risalatahu khassatun,
Tapi dia mengatakan bahwa risalah Muhammad ini khusus bil Arabi, khusus untuk orang Arab, duna ghairihim, tidak untuk selain Arab. Fahuwa kafirun, maka keyakinan yang seperti itu kafir. Nah, karena Allah mengatakan apa? Kafah. Fa kaifa billadzi yakfuru birisalatihi aslan? Bagaimana dengan orang yang mengkafiri beliau secara keseluruhan? La yu'minu biha, yang tidak mengimani, artinya tidak beriman sama sekali, tidak meyakini Muhammad itu sebagai rasul. Yang mengimani saja itu bisa kafir kalau diimani apa? Bahwa Muhammad itu adalah rasul untuk orang Arab saja. Itu kafir. Muhammad itu rasulnya orang Arab. Itu kafir seperti itu. Nah, sehingga ajaran-ajarannya dikerucutkan, ini ajaran Allah, ajaran Muhammad untuk orang Arab. Misalnya tentang cadar, ya. Itu ini orang Arab, budayanya orang Arab. Maka itu bisa kufur. Dan seluruh syariatnya yang beliau bawa, yang beliau ajarkan, itu seluruh mengena kepada seluruh manusia dan jin. Fahadha asyaddu kufran, maka ini sangat lebih besar lagi kekufurannya. Nah. Falladhi yasukku fi kufril musyrikina, maka orang-orang yang ragu tentang kekafirannya musyrikin umuman, secara umum, sawaun kanu minan wasaniyin, apakah dari wasaniyin, maksudnya wasaniyin ini bukan Yahudi Nasrani, au minal Yahudi wan Nasara, atau Yahudi dan Nasara, au manil muntasibina ilal Islam, atau orang yang mengaku sebagai muslim, menyandarkan dirinya pada Islam, saya muslim, tapi berbuat kesyirikan, berdoa pada selain Allah, beribadah pada selain Allah, karena doa itu ibadah. Nah, menjadikan perantara ketika beribadah ketika berdoa kepada Allah. Wahum yusyrikuna billah, mereka syirik kepada Allah. Yajibu i'tiqadu kufrihim, maka wajib bagi muslim meyakini bahwa mereka itu apa? Kafir. Nah, fakullu man asyraka billah, maka setiap orang yang menyekutukan Allah, wa abada ma'ahu ghairahu, dan beribadah kepada Allah dengan menyertakan selain Allah, nah, minal asjar, berupa pohon-pohon, beribadah kepada Allah menyertakan pohon-pohon. Nah, dengan berkorban ke sana, membawa sesaji ke punden-punden, ke pohon-pohon besar, katanya untuk nolak nolak bala ya, atau yang disebut dengan larung, tahu larung ya, melempar kepala sapi ke kawa-kawa, ke laut-laut. Wal ahjari, dan pohon bebatuan. Nah, wal asnam, berhala-berhala. Wal ausan, patung-patung, atau dibalik ini yang berhala ini patung, karena berhala tidak selalu berbentuk patung. Nah, pokoknya ada benda, misalnya orang nyembah benda-benda dari selain Allah yang dibentuk-bentuk. Wal kubur, datang ke kuburan, minta-minta di kuburan. Kan kalau di Indonesia sampai diviralkan itu, bahkan yang mimpin itu Habibnya, mimpin minta-minta ke syekh, minta ke syekh yang dikubur. Nah,
Wal adrihah, makam-makam, maka yang demikian ini fa innahu musyrikun kafirun. Nah, tidak boleh ragu bahwa orang yang namanya kuburi itu kuburiyun, orang yang suka minta-minta di kuburan. Kalau berdoa ya di rumah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh, walaupun meyakini bolehnya tawasul itu kepada Rasulullah, itu ketika beliau masih hidup. Ya. Tapi kalau sudah wafat tidak pernah diamalkan oleh sahabat. Ketika ada orang, ketika di Madinah itu terjadi kekeringan, orang kampung datang ke Rasulullah, Rasulullah sedang khutbah, "Ya Rasulullah, doakan, telah hancur binatang-binatang dan seterusnya, pohon-pohon telah kering, berdoalah kepada Allah." Jadi orang kampung ini minta tolong kepada Rasul agar Rasul berdoa. Tidak meyakini seperti yang diyakini oleh banyak muslimin saat ini. Dia manggil ya Rasulullah dari rumahnya. Ya, dari rumahnya, dari masjid-masjidnya, ya Rasulullah. Karena ya ini artinya ucapan panggilan kepada orang kedua. Artinya dia ada di depannya. Kalau meyakini bahwa Rasul itu bisa hadir, ini juga penyimpangan berikutnya, kesesatan berikutnya. Rasul sudah ada di alam barzah. Barzah itu penghalang, dihalangi, tidak bisa lagi hadir di muka bumi ini. Walaupun beliau itu hidup, memang para nabi itu hidup, tapi hidupnya hidup apa namanya? Barzahi. Kalau kita hidupnya hidup apa? Duniawi. Nah, maka mereka yang berani datang ke kuburan, minta tolong ini itu disebabkan atau didorong oleh keyakinan mereka bisa berbuat di alam dunia ini. Nah, padahal mereka di alam barzah yang diajarkan oleh Rasul SAW, mereka yang harus kita bantu, mereka yang harus kita tolong dengan berdoa. Setiap sholat kita mendoakan mereka. Nah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tolonglah, berilah keselamatan kami dan berilah keselamatan hamba-hambamu yang soleh, baik yang hidup maupun yang meninggal. Demikian juga ada orang Badui, orang kampung datang ke Rasulullah kondisi buta. Datang, artinya datang menemui Rasul. Ya Rasul, doakan kepada Allah, saya ini sembuh, buta saya ini sembuh. Kata Rasul, kalau kamu sabar itu lebih baik, balasannya surga. Nah, kalau enggak ya saya akan doakan kamu bisa sembuh. Tapi orang kampung tadi milih apa? Didoakan. Yang milih yang itu perempuan milih kejinan, itu yang kejinan itu. Tapi ini buta. Saya milih didoakan saja. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ini sebagai dalil bahwa kebanyakan orang itu mencintai yang segera, kenikmatan segera. Ya, padahal itu jaminnya apa? Surga yang sebentar. Tapi dia minta yang segera, kenikmatan segera. Ya didoakan. Yang jadi pelajaran orang kampung ini, kalau kita kan memahami orang kampung ini jauh dari ilmu. Ya, jauh dari ilmu. Itu datang ke Rasul, tidak mencukupkan dengan manggil-manggil dari kampungnya, mengambil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Apalagi muslimin di Indonesia berdiri memanggil Rasul sedang hadir katanya. Lah Rasulnya memang berapa?
Satu, memang beliau sudah di alam barzah, tidak bisa lagi hadir di muka bumi. Kemudian se-Indonesia keliling apa? Ya kalau se-Indonesia, kalau se-dunia apakah Rasul banyak dan seterusnya. Banyak yang tidak masuk akal, tapi mereka tidak mampu meninggalkannya. Terbelenggu oleh subuhat namanya. Fa innahu musyrikun kafirun yajibu takfirahu, wajib bagi mukminin muslimin mengkafirkan mereka. Orang yang beribadah kepada Allah menyertakan tuhan-tuhan selain Allah berupa kayu, batu, berhala, patung, kuburan. Nah, hatta laukana yadda'il Islam, walaupun orangnya yang beribadah kepada berdoa ke kuburan itu mengaku muslim, mengaku Islam. Wa yaqulu, dia mengatakan la ilaha illallah, dan dia mengatakan la ilaha illallah, bahkan dibaca di kuburannya. Nah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, artinya dia mengucapkan apa ini? 2 kalimat syahadat. Maka amalannya itu, mintanya ke kuburan itu membatalkan apa? Syahadatnya. Seperti orang sholat ngentut. Nah, li'anna syirka yubtilus syahadatain, karena kesyirikan itu membatalkan 2 kalimat syahadat. Wa yunaqidul Islam, dan membatalkan keislaman. Wa yusidu tauhida, dan menghapus atau merusak tauhid. Fayajibu 'alal muslimi, maka wajib bagi setiap muslim an yukaffiral musyrikina, wajib muslim itu mengkafirkan musyrikin. Alladzina ya'buduna ghairallah, orang-orang yang beribadah pada selain Allah. Nah, di antaranya kalau di antara kita bukan sholat menghadap patung itu jarang kita dapati. Sholat di kuburan itu ya menghadap ke kuburan itu jarang. Tapi berdoa, berharap, tawakal pada selain Allah itu ya, itu termasuk ibadah. Nah, orang-orang yang beribadah pada selain Allah, sawaun kanu minal Arab, apakah itu orang Arab, orang Indonesia bilang Habib. Nah, walaupun itu orang Arab, au minal ajam, atau ajam selain Arab, sawaun kanu minal Yahudi awin Nasara, sama saja mereka ini Yahudi atau Nasara, awil mutamas apa nih? Awil mutamassimina bil Islam, orang yang menamakan dirinya Islam. Hadza aqidatun laisa 'alaiha musawamah. Maka Islam, akidah ini, keyakinan ini tadi, kafirnya musyrikin ini bukanlah akidah tawar-menawar yang bisa ditawar. Nah, artinya memang sudah apa? Baku adanya. Faman lam yukaffiril musyrikin, maka orang yang tidak mengkafirkan musyrikin, fa innahu yakunu murtaddan kafiran mithlahum, maka mereka itu murtad. Murtad hukumnya apa? Kalau dalam Islam dipenggal lehernya, dimintai taubat dulu, kalau enggak mau taubat ya dipenggal leher. Nah, li'annahu tusawi, karena mereka ini menyamakan, indahu, karena sama bagi mereka, al-iman wal kufri, iman dan kekufuran itu menurut mereka sama, atau mereka menyamakan antara iman dan kekufuran. La yufarriqu baina hadza wa hadza, tidak membedakan antara iman dan kekufuran. Fahada kafirun, yang demikian ini adalah kekafiran. Wa kadzalika man syakka, demikian juga orang yang ragu
fi kufril musyrikin, tentang kafirnya musyrikin. Wa qala, dia mengatakan, ma adri, aku tidak tahu. Hal hum kuffarun au ghairu kuffarin, apakah Yahudi Nasrani ini kafir atau enggak. Nah, sehingga di Indonesia kadang kita dengar, jangan muslimin itu merasa sebagai orang yang agamanya paling benar misalnya. Fa innahu yakunu kafiran, maka meragukan tentang kafirnya musyrikin ini bisa jadi kafir, kata beliau. Fa innahu yakunu kafiran li'annahu mutaraddidun, karena dia mutaraddid, ragu. Nah, fi dinihi, ragu dalam agamanya. Agamanya tidak kokoh, agamanya tidak kuat. Agamanya apa? Goyang, goncang. Bainal kufri wal iman, antara kafir dan iman. Yahudi ini kafir apa iman ya, mukmin ya misalnya. Walam yufarriq baina hadza wa hadza, tidak bisa membedakan antara iman dan kafir, maka ini adalah kekafiran juga. Wa asadda min dzalika, yang lebih parah lagi. Nah, jadi yang pertama tadi orang yang mengatakan Yahudi Nasrani tidak kafir, itu yang nomor satu. Nomor dua, ragu kafir apa enggak ya. Lebih parah lagi dari itu, kata beliau, man sahhaha madhabahum, orang yang membenarkan ajaran mereka. Aiman sahhaha madhabal musyrikin, orang yang membenarkan madhabnya musyrikin, ajarannya musyrikin. Tidak apa-apa pakai jimat misalnya, datang ke kuburan, itu kan cuma sebab-sebab saja. Kita menyembah Allah tapi lewat ini misalnya. Wa ma aktsara man yusahihu madhabahum, betapa banyaknya orang yang membela madhab mereka. Wa yudafi'u anhum, dan membela madhab mereka. Khususan al-Yahuda wan Nasara, khususnya Yahudi dan Nasara. Fa fihi al-an, seperti yang terjadi sekarang, da'wa qa'imatan wa hiya ad-da'watu ilal wahdati bainal adyan. Yang banyak digencarkan sekarang, orang yang menyeru kepada wahdatul adyan atau al-wahdah bainal adyan, persatuan agama. As-salasa, persatuan tiga agama. Kama yaz'umun, mereka menganggap seperti itu. Mereka tulis, mereka adakan, yaitu al-Islamu wal Yahudu wan Nasraniyah, penyatuan tiga agama. Nah, disebut agama samawi. Disebut samawi karena mereka punya kitab yang turun dari langit. Nah, dan mereka punya rasul. Mereka beriman, mereka meyakini adanya Allah. Mereka yakin bahwa Allah di atas, Allah menurunkan kitab, Allah mengutus rasul. Tiga ini sama, Islam, Yahudi, Nasrani. Wa yaqulun kulluha adyanun sahihah, mereka bilang semua tiga ini adalah agama yang benar. Wa kulluhum mu'minuna billahi, semua beriman atau percaya kepada Allah. Fala nukaffiruhum atau fala nukaffirhum, maka kita tidak mengkafirkan mereka. Fahadha, maka ini, keyakinan ini, asatu kufron, bahkan keyakinan ini adalah kekafiran yang sangat parah. Lebih parah minalladzi syakka fi kufrihim, lebih parah dari orang yang ragu tentang kekufuran mereka. Li'annahu sahhaha madhabahum, karena mereka telah membenarkan madhab mereka. Wa qala innahum yu'minuna billah, mereka itu beriman kepada Allah. Wa yattabi'unal anbiya, mereka mengikuti para nabi.
Fal yahudu yattabi'una li Musa, Yahudi mengikuti Musa. Wan nasara yattabi'una li Isa, Nasara mengikuti Isa. Ini subuhat namanya. Kenapa? Kan mereka punya nabi, punya kitab. Yahudi punya Nabi Musa, yang Nasrani punya Nabi Isa. Mereka kok dikafirkan? Fanaqulu lahu, maka kita katakan. Ini jawaban terhadap subuhat di atas. Innahum, sesungguhnya mereka itu lam yattabi'u Musa wala Isa. Sesungguhnya mereka itu tidak mengikuti Musa dan tidak mengikuti Isa. Walau kanu yattabi'unahuma, kalau mereka mau mengikuti Musa dan Isa, la amanu, pasti mereka akan beriman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Dan ada dari Yahudi, juga ada dari Nasrani yang beriman, seperti Abdus Salam dari Yahudi. Yang dari Nasrani siapa? Pada yang beriman pada masa beliau, Najasyi, ya, Raja Najasyi. Li'anna Musa wa Isa, karena Musa dan Isa alaihimassalam, basyara, keduanya memberi kabar gembira, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa maujudun fit Taurat wal Injil. Muhammad itu didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Fat-Tauratu allati unzilat ala Musa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, maujudun fiha dzikru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ada padanya tulisan Muhammad. Qala ta'ala, Allah mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasula, orang-orang yang mengikuti Rasul. Ini tunggal, kalau seperti ini tunggal, bukan jamak. An-nabiyal ummi, seorang nabi yang ummi, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Alladzi yajidunahu, yang mereka dapati maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nah, wal Injilu alladzi nuzila ala Isa fiha dzukira Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Juga Injil yang diturunkan pada Isa, di dalamnya disebutkan adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal saraha Isa, bahkan Nabi Isa diperjelas alaihissalam dengan mengatakan, ya Bani Israila, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya saya ini Rasul Allah, utusan Allah pada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan apa yang ada di hadapan kita. Minat Taurati, dari Taurat. Wa mubasyiran, dan saya ini adalah mubasyir, pemberi kabar gembira. Bi rasulin, akan datangnya seorang rasul. Ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku. Ismuhu Ahmadu, namanya Ahmad. Nah, mau dibantah kemana, mau dirubah bagaimana ayat ini? Allah akan menjaga ayat ini, tidak ada yang bisa merubah. Nah, bacaannya tidak akan merubah, ayatnya juga tidak akan berubah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manil ladzi jaa ba'da Isa alaihissalam, kira-kira siapa yang seorang rasul yang datang setelah Isa alaihissalam? Jawabannya, huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu asmaun katsiratun, beliau mempunyai nama-nama yang banyak. Qala ta'ala, Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami beri kitab, Yahudi dan Nasrani ini ya. Ya'rifunahu, telah mengenal Muhammad itu,
Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Wa inna fariqam minhum, sesungguhnya segolongan dari mereka la yaktumunal haqqa, menutupi kebenaran. Wa hum ya'lamun, padahal mereka itu apa? Tahu. Surat Al-Baqarah 146. Fa kaifa yuqarinu bainal yahudiyah wan nasraniyah wal islam? Bagaimana kemudian disandingkan? Bagaimana kemudian disejajarkan antara Yahudi, Nasrani dan Islam? Fal yahudiyatu wan nasraniyatu, maka Yahudi dan Nasrani ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad nusikha, keduanya telah dinasakh, telah dihapus bil Islam. Dihapus dengan apa? Dengan Islam, tidak berlaku lagi. Maka barang siapa mengaku saya bisa beribadah kepada Allah, bisa menuju surga Allah lewat ajarannya Yahudi Nasrani, tidak bisa, sudah dihapus. Wal Islamu huwa dinul haq, maka tinggal Islamlah agama yang benar. Lam yabqa dinun ghairu dinil Islam, tidak tersisa agama di muka bumi ini selain agama Islam. Alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yadkhul fil Islam, maka barang siapa yang tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak memeluk agama Islam, tidak beragama Islam, wa yu'minu bi Muhammadin, dan tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Sawa'un kana Yahudian, apakah dia Yahudi, au Nasranian atau Nasrani, au wathanian atau wasani, penyembah berhala, au mulhidan atau mulhid. Mulhid apa? Ateis. Fa kullu man lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun. Yang tidak beriman kepada Muhammad maka dia kafir. Naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam kita dan menghilangkan keraguan pada hati kita. Insyaallah kita lanjutkan depan dari penjelasan beliau Syekh Shalih Fauzan rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.